warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Ainur Rohmah, NIM A5102202003, kelas 6E. Di sini saya akan membahas dua topik, yaitu topik yang pertama mengenai pengembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Lalu topik yang kedua yaitu prinsip dan teori pembelajaran dan keterampilan berbahasa Inggris. Mohon disimak ya. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah, dan kreativitas. Teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahwa anak usia SD berada pada tahap operasional konkret untuk anak dengan rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan penerapan logis untuk hal-hal yang bersifat konkret, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat abstrak masih belum. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa kedua oleh Stephen Carson. Stephen Carson adalah seorang ahli linguistik yang terkenal dengan pemerolehan bahasa kedua. Ia mengembangkan 5 hipotesis utama yang menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana seseorang belajar bahasa kedua. Yang pertama ada pemerolehan bahasa versus pembelajaran. Stephen Carson membedakan dua proses dalam mempelajari bahasa kedua, yaitu pemerolehan dan pembelajaran. Pemerolehan adalah proses alami yang tidak sadar, mirip dengan bagaimana anak-anak belajar bahasa ibu. Sebaliknya, pembelajaran adalah proses sadar yang terjadi melalui belajar formal di mana individu belajar aturan-aturan gramatikal secara ekspresif. Selanjutnya, yang kedua ada hipotesis monitor. Hipotesis ini menjelaskan bahwa hasil dari pembelajaran sadar hanya berfungsi sebagai monitor atau alat penyunting yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki bahasa yang dihasilkan. Yang kedua ada hipotesis input. Menurut Carson, seorang akan memperoleh bahasa kedua dengan efektif jika mereka menerima input yang dapat dimengerti dan sedikit lebih tinggi dari tingkat kemampuan yang saat ini mereka miliki. Yang keempat ada hipotesis filter. Hipotesis ini menekankan pentingnya faktor emosi dalam memperoleh bahasa, motivasi, rasa percaya diri, dan tingkat kecemasan seseorang dapat mempengaruhi seberapa efektif mereka menerima input bahasa. Dan yang kelima ada hipotesis urutan alamiah. Hipotesis ini menyatakan bahwa struktur bahasa dipelajari dalam urutan tertentu yang relatif tetap dan tidak dapat diubah secara signifikan melalui pembelajaran yang normal. Hubungan teori tersebut dengan kemampuan anak sekolah dasar belajar bahasa Inggris. Teori Stephen Carson sangat relevan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Anak lebih mudah memperoleh bahasa secara alami melalui aktivitas bermakna seperti bermain dan mendengarkan cerita daripada melalui pembelajaran aturan tata bahasa, karena fungsi penyuntingan mereka belum berkembang sempurna. Terlalu banyak korelasi bisa menghambat kepercayaan diri. Pembelajaran akan efektif jika anak menerima input bahasa yang bisa mereka pahami sedikit lebih menantang. Lingkungan belajar juga harus menyenangkan, akan filter efektif mereka rendah, sehingga bahasa dapat diproses secara lebih baik. Selanjutnya ada prinsip mengajar, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Yang pertama di listening atau menyimak. Dalam mengajar keterampilan menyimak, penting untuk memahami bahwa listening adalah keterampilan reseptif yang berfokus pada pemahaman bukan produksi bahasa. Guru sebaiknya menyediakan materi audio yang autentik atau mendekati situasi nyata seperti lagu, percakapan, atau cerita pendek. Yang kedua, speaking atau berbicara. Prinsip utama dalam mengajar speaking adalah mendorong siswa untuk berani berbicara tanpa terlalu menekankan kesempurnaan tata bahasa. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kemampuan berkomunikasi yang alami dan percaya diri. Guru perlu menciptakan suasana yang mendukung agar siswa tidak takut salah, serta memberikan berbagai kesempatan berbicara melalui permainan peran, dialog, maupun diskusi. Yang kedua ada reading atau membaca. Dalam mengajarkan keterampilan membaca, guru perlu menemukan ide pokok, memindai informasi, dan menebak makna kata berdasarkan konteks. Pemilihan teks harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang keempat ada writing atau menulis. Mengajar keterampilan menulis harus memahami berbagai proses, bukan hanya menilai hasil akhir. Guru sebaiknya membimbing siswa melalui tahapan menulis, mulai dari mengumpulkan ide, membuat draft, merevisi, hingga menyunting tulisan.
Ada contoh aktivitas sederhana untuk masing-masing keterampilan. Nah, yang pertama ada listening atau menyimak. Contoh aktivitasnya yaitu listen and color. Jadi guru memberikan gambar, misalnya taman bermain, dan memberikan instruksi dalam bahasa Inggris seperti color the slide red atau color the sun yellow. Siswa mendengarkan dan mewarnai sesuai petunjuk. Aktivitas ini melatih pemahaman mendengar melalui perintah sederhana dan visual. Selanjutnya ada speaking atau berbicara. Nah, contoh aktivitasnya yaitu seperti show and tell. Jadi setiap siswa membawa benda kesayangannya dari rumah, lalu berbicara di depan kelas tentang benda tersebut dengan kalimat sederhana seperti this is my toy car. It is right, I like it. Aktivitas ini mendorong keberanian berbicara dan penggunaan kosakata sehari-hari. Nah, yang ketiga ada reading atau membaca. Contoh aktivitasnya yaitu sentence smart. Jadi guru menyediakan kartu bergambar dan kartu kalimat sederhana seperti gambar kucing dengan kalimat the cat is sleeping. Siswa membaca dan mencocokkan kalimat dengan gambar yang sesuai. Ini membantu mereka meningkatkan pemahaman bacaan dasar dan mengenalkan struktur kalimat. Nah, yang keempat ada writing atau menulis. Contoh aktivitasnya My Weekend Diary. Contohnya, siswa diminta menulis 2-3 kalimat sederhana tentang kegiatan akhir pekan mereka. Contohnya, on Sunday I went to the zoo. I saw a lion. It was big. Guru bisa memberikan template atau contoh terlebih dahulu. Kegiatan ini melatih menulis berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, media atau alat bantu yang digunakan. Yang pertama, untuk listening yaitu audio dan gambar. Alat bantu yang digunakan yaitu rekaman atau suara guru, lalu ada gambar atau foto, dan lembar kerja mengenai. Alasannya yaitu media audio membantu siswa terbiasa mendengarkan bahasa Inggris yang otentik atau mendekati aslinya. Sementara gambar atau worksheet memberikan dukungan visual agar makna lebih mudah dipahami, terutama bagi anak sekolah dasar yang masih berpikir konkret. Lalu yang kedua, speaking yaitu menggunakan benda nyata atau realita. Contoh alat bantunya yaitu ada benda asli seperti mainan, alat tulis, buah, plastik, boneka, dan lain-lain. Alasannya yaitu anak-anak lebih tertarik dan berani berbicara jika tentang benda nyata yang bisa mereka lihat, sentuh, dan pegang. Ini membuat aktivitas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, serta mudah bagi mereka menggunakan kosakata secara konseptual. Nah, yang ketiga yaitu reading. Kegiatannya yaitu menggunakan kartu bergambar dan buku cerita bergambar. Alat bantu yang digunakan yaitu kartu kata dan disertai dengan gambar-gambar atau buku cerita besar dengan ilustrasi yang menarik. Alasannya yaitu media bergambar sangat membantu pemahaman teks bagi anak-anak. Buku cerita besar juga mempermudah guru membacakan dengan ekspresi dan murid bisa mengikuti teks serta gambar dengan lebih mudah. Ini menumbuhkan minat baca sejak dini. Lalu yang keempat ada writing, yaitu menggunakan worksheet berisi kerangka kalimat dengan gambar. Alat bantu yang digunakan yaitu lembar kerja atau worksheet yang berisi panduan menulis dengan gambar pendukung. Alasannya, gambar membantu siswa menuangkan ide dan kerangka kalimat, memberikan arahan struktur yang benar. Ini sangat penting karena siswa SD masih membutuhkan bimbingan dalam menyusun kalimat yang sederhana dan logis.